Beware of false prophets. Into a thorny tree and in a torture. Have you played yet? Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya, meskipun cuaca belakangan ini lagi panas-panasnya. Film kali ini bercerita tentang seorang gadis yang harus melindungi keluarganya dari seorang pemuka agama yang menyimpang dan kejam. Film ini berjudul Brimstone, akan membahas kehidupan pada zaman ketika perempuan dianggap sebagai sosok lemah dan tidak memiliki power untuk melawan. Bagaimanakah buruknya perlakuan tersebut? Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di kota kecil wilayah Amerika Serikat, cerita ini bermula pada sebuah keluarga yang sangat religius. Keluarga ini terdiri dari ayah bernama Tommy, ibu bernama Anne, dan putrinya yang bernama Joanna. Pada saat itu usia Joanna masih 13 tahun. Dia dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan pendeta dengan ajaran yang keras. Ayahnya beranggapan bahwa dirinya adalah sosok tertinggi dalam keluarga dan tidak ada yang berhak melawannya. Sedangkan istrinya dibebankan banyak sekali aturan dan kewajiban yang sangat mengekang. Meskipun demikian, Tommy orang yang sangat dihormati di desanya. Apapun perkataan dari mulutnya dianggap sebagai sebuah ajaran yang benar. Padahal di belakang itu semua, dia merupakan sosok penindas yang sering kali menyiksa istrinya. Saat Joanna pertama kali menstruasi, Tommy mengharuskan Joanna mengurus ternak dan mengemban tanggung jawab yang lebih berat. Sampai di suatu hari, Joanna bertemu dua orang pria yang datang dengan tubuh penuh luka. Dari situlah dia mengobati keduanya sekaligus menyembunyikan mereka dari ayahnya. Joanna bahkan merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Samuel, pria yang dianggapnya baik dan sopan. Berbeda dari pria bernama Wolf yang menatapnya dengan pandangan yang nakal. Hari demi hari terungkap bahwa Tommy menyukai putrinya sendiri. Dia pernah meminta Joanna membantunya mandi, bahkan tidak jarang memperhatikan Joanna diam-diam. Hal tersebut membuat Anne berani menegur suaminya bahwa dia telah berdosa karena memiliki perasaan tersebut. Tapi seperti yang sudah-sudah, Tommy berakhir menyiksa istrinya sampai babak belur. It's a sin. It does not have to be. Sementara itu, Samuel menghabisi Wolf karena suatu alasan di masa lalu. Sebelum keduanya sampai di sini, mereka memang bertarung untuk memperebutkan emas dan Wolf merupakan orang yang tamak. Joanna menyaksikan aksi pembunuhan itu dalam diam dan dia percaya bahwa apa yang dilakukan Samuel untuk kebaikannya sendiri. Di sisi lain, Tommy membawa Anne ke tempat di mana dia membuat sebuah tali kekang yang dipasang di mulut istrinya. Dia membungkam Anne sebagai bentuk hukuman dan mengatasnamakan hal itu sebagai suatu yang diperbolehkan dalam agamanya. This is no way to live. Frustasi akan perlakuan ini, Anne menggantung dirinya di depan jemaat ketika Tommy sedang berceramah. Kematian ibunya meninggalkan rasa trauma bagi Joanna, sekaligus kesadaran bahwa ayahnya memang sosok monster yang sangat mengerikan. Saat itulah Samuel menjadi satu-satunya orang yang memberikan sandaran untuknya. Namun selang kematian ibunya, ayahnya semakin bersikap tidak normal karena dia memaksa untuk menikah dengan Joanna. Disitulah Samuel hampir menghentikan upacara pernikahan, tapi naas pria itu justru berakhir ditembak. Together, they shall search for what God wants from their life. She deserves to be free. I am. Keadaan pun semakin kacau saat ayahnya tahu bahwa Joanna menyembunyikan pria tersebut. Tommy menyiksanya tanpa ampun dan dengan kejamnya mengambil harta paling berharga yang Joanna miliki. Maka saat ayahnya lengah, dia pun melarikan dirinya sejauh yang ia mampu. Setelah melewati perjalanan panjang tanpa membawa apapun,
Joanna jatuh pingsan akibat kelaparan dan kelelahan. Lalu dia ditolong oleh satu keluarga Tiongkok yang kebetulan melihatnya. Namun alih-alih diselamatkan, Joanna dibawa ke kota pertambangan dan diserahkan ke tempat hiburan yang dipimpin oleh pria bernama Frank. Saat ini Joanna tahu nasibnya mungkin tidak lebih baik dibanding saat dia bersama ayahnya. Namun setidaknya di sini ada Sally yang selalu melindunginya dan meyakinkan Frank bahwa Joanna masih anak-anak yang belum layak dipekerjakan. Sayangnya di suatu hari Sally menembak salah satu tamunya hingga dia mendapatkan hukuman gantung. Tempat ini memang memiliki peraturan yang ketat bahwa pelanggan bebas menuntut apapun jika para perempuan melakukan perlawanan. Let this be an example. Semenjak kematian Sally, Frank mempekerjakan Joanna sampai dia beranjak dewasa. Joanna memiliki teman dekat bernama Elizabeth, orang yang selalu bersamanya dan sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Tapi ada satu kejadian miris di mana Elizabeth menggigit lidah tamunya. Hal itu membuatnya dihukum dengan cara yang sama, yakni pemotongan lidah yang membuat Elizabeth tidak bisa berbicara selamanya. Akibatnya, Elizabeth harus menggunakan bahasa isyarat yang ia pelajari lewat buku. Dia mulai menyimpan rasa dendam untuk menghabisi nyawa Frank dan kabur dari sini. Dia pun membuat rencana melalui perantara pernikahan agar dijodohkan dengan pria yang merupakan duda beranak satu. Tapi sebelum itu terjadi, semua perempuan dipanggil oleh Frank untuk menemui pria kaya raya yang rela menggelontorkan uangnya untuk menyewa satu warung ini. Ketika semua perempuan menemui pria tersebut, alangkah terkejutnya Joanna saat tahu bahwa orang itu adalah ayahnya sendiri. Perasaan traumanya dipaksa kembali timbul, namun suka tidak suka dia harus menemui Tommy yang mengenalnya dari tai lalat yang ada di lehernya. Well, that's an excellent choice. Pada malam itu hampir terulang kembali kejadian mengerikan yang sama seperti bertahun-tahun silam. Joanna berteriak meminta tolong hingga Elizabeth datang membawa pisau yang langsung digoreskan ke wajah pendeta. Namun sayangnya Elizabeth tewas karena Tommy balik menusuknya. Joanna pun buru-buru mengambil pisau itu dan langsung menancapkan ke leher Tommy. Lalu dia meninggalkan jasad keduanya di kamar seolah Tommy merupakan pelakunya. Selepas itu Joanna pergi untuk meminta tolong agar lidahnya dipotong sama seperti yang dialami oleh Elizabeth. Ia pun kabur meninggalkan desa itu untuk memulai kehidupan baru dengan duda beranak satu yang merupakan calon suami dari Elizabeth. Bertahun-tahun setelahnya, Joanna hidup damai dengan keluarga barunya. Dia mengubah identitasnya menjadi Elizabeth dan berprofesi sebagai bidan yang bisu. Setiap ada ibu yang mau melahirkan, Joanna dibantu putrinya yang bertugas menerjemahkan semua perkataannya. Bisa dibilang kehidupan Joanna sangat bahagia karena Ellie selaku suaminya sangat menyayanginya. Joanna memiliki anak tiri bernama Matthew dan putrinya yang bernama Sam. Namun badai kembali muncul ketika keluarganya beribadah ke gereja. Datang seorang pendeta baru dengan luka sayatan di wajah yang tidak lain adalah Tommy. Pria itu masih hidup dan pastinya memiliki ribuan rencana yang buruk. Retribution is coming. Selesai beribadah, ada seorang ibu hamil yang tiba-tiba ingin melahirkan. Hal itu membuat Joanna membantu proses persalinan yang dilakukan di dalam gereja. Namun karena suatu alasan, Joanna hanya bisa menyelamatkan satu nyawa antara ibu ataupun bayinya. Dan tanpa memberitahu sampai prosedur selesai, dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan sang ibu. Sejak insiden di gereja, warga desa menolak memakai jasa bidannya dan memilih dokter panggilan pendeta. Tidak sampai di situ saja, keluarga Joanna diteror oleh Nathan, suami dari ibu hamil yang ditolongnya tempo hari. Nathan melakukan kekerasan dan ancaman, serta mengklaim bahwa Joanna harus bertanggung jawab atas kematian putranya. I demand retribution. You think he's gonna find salvation? Di tengah keributan tersebut, pendeta muncul menyuruh Nathan pergi dari sini. Hal itu membuat Ellie mengundang Tommy ke rumahnya untuk menyampaikan rasa terima kasih.
Tanpa sepengetahuan Ellie, kedatangan Tommy di sini memiliki maksud yang sangat jahat, bahwa dia merasa berhak membalaskan dosa Joanna di masa lalu. Keesokan harinya, mereka mendapatkan teror baru berupa domba ternaknya yang sudah dibunuh. Ellie mengira pelaku itu adalah Nathan sehingga dia dan putranya menuju ke rumah pria itu. Lalu ketika Joanna ditinggal hanya dengan putrinya, pendeta datang menguncinya di dalam kandang dan membawa Sam bersamanya. Joanna pun jatuh dari tangga hingga dia pingsan akibat terkena benturan. He had to work in the barn, and she did not want. Beberapa saat setelah Ellie sampai di rumah, Joanna kembali sadar dan buru-buru mencari putrinya. Dia bahkan mengabaikan penjelasan dari Ellie tentang Nathan yang sepertinya telah pindah rumah. Hingga kemudian saat Sam sudah pulang, dia mendengar pengakuannya bahwa pendeta berusaha menghasut Sam agar percaya Joanna adalah pelaku pembunuhan. Keadaan itu membuat Joanna berani mengambil tindakan untuk menghabisi Tommy tanpa sepengetahuan keluarganya. Dia pun mendatangi gereja tepat ketika Tommy berada di rumahnya sambil membawa sebilah belati yang dia gunakan untuk menusuk suaminya. Tidak tanggung-tanggung, Joanna menemukan Ellie tergeletak dengan isi perut yang sudah berceceran. Disitulah Ellie masih sempat berkata agar Matthew segera membawa keluarganya ke rumah kakeknya. Take them to Grandpa. Malam itu juga Joanna angkat kaki meninggalkan rumah dan berjuang bersama kedua anaknya melewati badai salju. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak istirahat sedikit pun karena tahu pendeta itu tidak akan berhenti mengejarnya. Sampai kemudian saat barang mereka ada yang jatuh, Matthew berjalan sendirian untuk mengambilnya. Tapi di sana Tommy sudah mengincarnya dan melepaskan 3 kali tembakan sampai Matthew terbunuh. Menyaksikan satu persatu orang yang dicintainya tewas, Joanna hanya bisa menangis dalam diamnya. Dia pun tetap melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah mertuanya yang tinggal sendirian. Di sanalah Joanna berjaga semalaman sambil membawa senapannya. Namun meskipun Tommy terang-terangan mengancam, tidak ada satupun tembakan Joanna yang berhasil tepat sasaran. Dia justru menyaksikan mertuanya meninggal dengan luka tusukan di leher. You believe she's safe in there? Hal itu membuatnya segera membawa Sam untuk kabur, meskipun kali ini usahanya gagal karena keduanya tertangkap. Saat itu juga Joanna dibuat babak belur, bahkan dengan terkutuknya Tommy menyiksa anak yang sama sekali tidak bersalah. Detik-detik saat Sam hampir menjadi korban, keajaiban datang karena Joanna mampu melepaskan ikatan di tangannya. Dia pun melemparkan lampu petromak pada Tommy hingga pria itu terbakar akibat tubuh yang sudah tersiram bensin. Bahkan sebelum Joanna menembaknya, pria itu masih sangat sombong dan tidak sedikit pun mengucapkan permintaan maafnya. Beberapa bulan kemudian, usaha pemotongan kayu yang Joanna bangun mampu berjalan dengan sukses. Joanna tinggal dengan aman dan mulai bisa menata kembali hidupnya. Hingga kemudian Nathan datang bersama pihak polisi bermaksud untuk menangkapnya. Ternyata saat dulu Nathan pergi meninggalkan rumah, pendeta mengirimnya pindah ke desa pertambangan di mana dia menjadi deputi dan sheriff. Dia menemukan poster buronan Elizabeth, perempuan tanpa lidah yang sudah membunuh Frank sebelum dulu Elizabeth menyelamatkan Joanna dari pendeta. Joanna tidak pernah menyangka bahwa tindakannya di masa lalu membawanya pada kehidupan yang sangat memilukan. Dia pun tidak punya pilihan selain ikut dengan kapal feri yang akan membawanya. Disitulah terakhir kali dia melihat putrinya dari jarak jauh sebelum dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melemparkan dirinya ke danau hingga tenggelam. I remember her well.
Selama menonton film ini, kita dibuat merinding karena ada begitu banyak adegan yang menampilkan hal-hal mengerikan. Film ini dibuat sangat realistis, menggambarkan Amerika yang pada zaman itu memang buta akan hukum. Dari mulai penindasan, kekerasan tiada henti, keputusasaan, dan perjuangan, semua dialami oleh sosok Joanna, ibunya, dan semua perempuan yang pada saat itu tidak mendapatkan keadilan. Semoga ada pesan baik yang bisa diambil dari film ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.